Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Ushulus Sunnah oleh Al-Imam Ibnu Abi Zamanin Al-Maliki rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan bab pertama, fil haddi ala luzumi sunnah wa tibail a'immah. Bab seruan untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasul dan mengikuti para imam-imam salaf ahli sunnah wal jamaah. Kita terakhir sampai poin kelima, halaman 24 atau riwayat yang kelima, halaman 24. Sahih? Baik. Ini yang kita sudah sampaikan sebagiannya dari hadis yang masyhur Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. Kemarin sempat kita tanya, ada yang mau setoran hafalan? Nah, anak ulangi lagi sekarang. An Abi Naji Al-Irbad bin Sariyah. Nah, enggak ada satupun? Apa perlu diwajibkan kepada semuanya? Nah, satu saja gugur kewajiban bagi yang lain. Iya. Nah, ayo. Kalau tidak ada mungkin belum. Satu aja. Siapa yang bisa menyetor hafalan hadis Al-Irbad bin Sariyah? Hadis masyhur, tidak terlalu panjang. Nah, anak tunggu. Apa perlu sampai habis minuman ini? Bismillah. Enggak ada juga. Kaifa halukum? Apa karena hawanya dingin adem gitu ya? Nggak ada juga. Taib, kita dikti. Nah, antum ya istami waradidu.
Dengarkan dengan kesama dan ulangi. An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adhana Rasulullah mau'izatan balighatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun fakulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi' fa'ausina qala usikum bi taqwallahi azza wa jalla wasam'i wa ta'ah wa in abadan habasyian fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid addu 'alaiha bin nawajid alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidil mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Gimana, sudah apa? Baik, ya suatu saat perlu kita tanya lagi. Ini sekali lagi hadis yang sangat masyhur dan sudah dicantumkan juga oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Nanti dimurojak lagi hadisnya kalau bisa dihafalkan. Dan sudah kita sampaikan ini luar biasa isinya, terutama berkaitan dengan usul ahli sunnah wal jamaah. Di dalamnya ada prinsip-prinsip dasar ahli sunnah wal jamaah. Seperti yang kita isyaratkan kemarin, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafidhallahu ta'ala dalam kitab beliau Dirasatun fil Manhaj menyebutkan di dalamnya ada 6 prinsip dasar ahli sunnah wal jamaah. Yang pertama ada tahqiqut tauhid atau memprioritaskan at-tauhid. Salafi yuhibbut tauhid. Salafi cinta dengan tauhid, cinta dengan dakwah tauhid, kajian tauhid. Salafi yang sejati suka disebut tentang at-tauhid. Bukan malah membubarkan kajian tauhid, memprovokasi takmir, membubarkan kajian tauhid dan yang semisal dengannya. Ini tahqiqut tauhid. Dan itu diambil dari apa kemarin? Usikum bitaqwallah. Taqwallah artinya melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Melaksanakan perintah Allah diantaranya yang paling utama dan pertama perintah apa? Bertauhid. Ya ayuhan nasu'budu rabbakum. Perintah pertama dalam Al-Quran, perintah bertauhid. Ini usikum bitaqwallah, di dalamnya ada tahqiqut tauhid, mewujudkan tauhid, memprioritaskan tauhid. Sekaligus di situ meninggalkan apa? Syirik, meninggalkan larangan Allah, dan yang paling diutamakan dari larangan Allah untuk ditinggalkan, larangan dari berbuat syirik, sebagaimana ayat pertama perintah Allah berkaitan dengan tauhid,
ayat pertama tentang larangan Allah, larangan dari berbuat syirik, fala taj'alu lillahi andada. Ini prinsip yang pertama, tahqiqut tauhid sekaligus meninggalkan kesyirikan. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Dan ini yang sudah sebetulnya masyhur di tengah-tengah dakwah salafiyah, al-firqah najiyah, al-sunnah wal jamaah. Manhaj firqatun najiyah, sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Jamil Zinu, al-firqatun najiyah ta'tabiru tauhid. Namanya al-firqah najiyah al-sunnah memprioritaskan tentang at-tauhid. Bukan malah gembosi dakwah tauhid, bukan nyinyiri dakwah at-tauhid, bukan alergi bosan dengan dakwah tauhid. Naudzubillah. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dari prinsip al-sunnah dalam hadis Irbad bin Sariyah kata Syekh Sulaiman, di dalamnya ada ibadatillah ala ma'aradahullah, melaksanakan ibadah kepada Allah sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Atau kalau dalam istilah yang lain, ya, ini dua prinsip dasar Islam, dua kalimat syahadat. Yang pertama, tahqiqu syahadati alla ilaha illallah, melaksanakan at-tauhid, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah. Yang kedua, tahqiq syahadati anna Muhammadar Rasulullah, mewujudkan kalimat syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah, diantaranya an yu'badallah bima syara', melaksanakan ibadah kepada Allah sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu ada dalam definisi takwa juga, ya, sebagaimana kata Thalaq bin Habib, anta mala bi taatillah ala nurin minallah. Takwa adalah melaksanakan perintah Allah di atas cahaya dari Allah, yaitu di atas dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlu sunnah dalam beribadah ikut apa kata Rasul, ikut petunjuk Rasul, tidak ngarang-ngarang ibadah sendiri. Sekali lagi, prinsip yang pertama tahqiqu syahadati alla ilaha illallah, dan yang kedua tahqiqu syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Yang ketiga, prinsip ahlu sunnah dalam hadis Irbad bin Sariyah, wasam'i wa ta'ah. Apa itu? Mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Tentunya dalam hal yang ma'ruf, yang tidak bermaksiat kepada Allah. Itu ciri ahlu sunnah. Bahkan dalam kitab-kitab akidah ada pembahasan yang satu ini. Sebagaimana dalam kitab Ushulus Sunnah Imam Ahmad rahimahullah, wasam'u wa ta'ah li amiril mu'minin baron kana au fajiran, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin yang baik maupun yang fajir. Demikian pula dalam kitab Aqidah Thahawiyah dan seterusnya. Ini prinsip Ahlussunnah. Makanya yang nyinyiri prinsip yang satu ini, naudzubillah min dalik, ya, sesat menyesatkan. Seperti yang sudah sering kita isyaratkan. Bahkan sudah kita sampaikan, yang tidak meyakini wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang ma'ruf, dia mubtadi'un dal. Ya, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh para imam-imam Ahlus Sunnah seperti yang kita kaji dalam masjid ini, kitab Mu'taqad Ahlus Sunnah wal Jamaah oleh Imam Harab Al-Kirmani. Beliau mengatakan, barang siapa khalafa syai'an min hadil madahib, barang siapa yang menyelisih akidah-akidah berikut ini, fahuwa mubtadi', maka dia mubtadi'. Di antaranya wasam wa ta'a li a'immatil muslimin. Kemudian prinsip yang keempat, luzumus sunnah. Itu sebetulnya inti dari riwayat yang kelima ini. Karena judul babnya apa? Luzumu sunnah. Bab al-had ala luzumi sunnah. Anjuran untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasul. Hadis Irbad bin Sariyah itu diantaranya tadi, alaikum bisunnati. Itu inti pembahasannya. Peganglah sunnahku. Sunnah di sini mencakup apa? Semua.
ajaran Rasulullah SAW. Prinsip yang keempat, luzumus sunnah. Kemudian yang kelima, at-tamassuk bifahmi salaf, berpegang teguh dengan pemahaman para salafus saleh. Diambil dari mana tadi? Wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Tidak cukup hanya berpegang teguh dengan sunnah Rasul, namun harus dengan pemahaman para as-salaf. Dan itu juga bagian inti dari bab ini. Luzumus sunnah wa tiba al-a'imah. Berpegang teguh dengan sunnah dan mengikuti para imam-imam, yaitu para salafus saleh, diantaranya para sahabat, diantaranya lagi al-khulafa ar-rasyidin. Itu yang lebih pas dalam pendalilan dengan hadis Al-Irbad bin Sariyah. Kemudian prinsip yang keberapa? Ya, yang keenam, kelima atau keenam? Baru disampaikan ikhtilafu ummati rahmah. Anak ulangi, yang pertama mewujudkan tauhid ifradullah bil ibadah. Kemudian yang kedua, tidak beribadah kecuali dengan syariat Nabi Muhammad. Yang ketiga, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Yang keempat, berpegang teguh dengan sunnah Rasul. Yang kelima, berpegang teguh dengan pemahaman para salafus saleh, para sahabat. Sekarang yang pinter, yang keenam. Setelah 5 ya 6. Jangan balik lagi. Yang keenam, istinabul bid'ah wal hadar minal al-mubtadi'. Menjauhkan diri dari kebid'ahan dan mewaspadai ahlil bid'ah. Iyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan agama. Makanya Imam Ahmad di awal kitab Ushulus Sunnah, beliau mencantumkan Ushulus Sunnah indana at-tamassuk bima kana ali ashabu Rasul sallallahu wal iktida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Beliau mengatakan prinsip Ahlus Sunnah, prinsip kami dalam berakidah adalah berpegang teguh dengan ajaran para sahabat, mengikuti jejak mereka, meninggalkan kebid'ahan, dan semua bid'ah itu sesat. Bahkan beliau ulangi lagi, wa tarkul bid'ah wa ahliha, meninggalkan kebid'ahan dan pelaku kebid'ahan. Ini sekali lagi 6 usul ahli sunnah yang tercantum dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Ini sekali lagi kalau mau dikaji panjang lebar bisa sampai subuh, ya. Paling tidak ini pernah kita jadikan kajian muhadharah amma, mungkin bisa didengarkan di YouTube kita. Ada pembahasan prinsip Ahlussunnah dari hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Nah, adapun yang dibawakan di sini oleh Imam Ibn Abi Zamanin hanya potongan terakhir, kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu sesat. Dan inilah yang dipahami oleh para sahabat Rasul. Tidak ada bid'ah hasanah dalam agama. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, kullu bid'atin dolalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Setiap bid'ah sesat meskipun semua orang menganggapnya baik. Kalau ada ahli bid'ah mengatakan enggak semua, kul itu apa? Menunjukkan akan semua. Tadi pagi kita ada kajian masalah kulu di sini juga dalam kajian Sharih Sunnah. Kita katakan sebagaimana kata para ulama, secara asal al-kul itu menunjukkan akan keumuman semua. Ya, meskipun memang itu ada kaitan dengan redaksi. Ya, contoh yang kita sampaikan misalnya di sini, semuanya wajib menghafal.
Kata-kata semua di sini apakah mencakup yang di pasar sana? Bukan semua. Hah? Maksudnya semua di sini siapa? Kok tahu antum? Hah? Dari redaksi anak ngomongnya sama apa? Antum. Semua keluar dari masjid. Apakah yang di masjid sana juga keluar? Nah, paham? Ini sekali lagi, iya kata-kata semua secara asal itu menunjukkan apa? Nah, tidak ada pengecualian kecuali kalau ada apa? Redaksi yang mengecualikan. Paham? Contoh dalam ayat tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Angin yang Allah utus kepada kaum Ad menghancurkan segala sesuatu. Tudammir kulla syai' bi amri rabbiha, dengan perintah Rabbnya. Tapi kullu di situ kata para ulama sesuai dengan redaksinya ada kata-kata angin menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabbnya. Yang dihancurkan hanya yang diperintahkan oleh Allah. Buktinya langit dan bumi gak hancur. Paham? Itu kul sekali lagi tergantung apa? Redaksinya. Paham? Maka tidak boleh kata-kata kul disamaratakan. Paham? Contohnya di sini. Di sini nggak ada pengecualian. Dari mana redaksinya, mana yang menunjukkan pengecualian? Ada bid'ah hasanah. Rasul mengatakan kullu bid'atin dhalal. Nggak ada redaksi yang menunjukkan adanya pengecualian. Ditambah dengan awalnya tadi iyyakum wa muhdatsati umur. Jauhkanlah hal-hal yang baru dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Semua yang baru dalam urusan agama bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Paham? Ini nggak bisa disamakan dengan tudammiru kulla syai'. Alil bid'ah ini cari yang mutasyabihat. Paham? Ini kulu buktinya nggak semua. Iya, karena redaksinya beda dengan kulu bid'atin dhalal. Yang itu ada pengecualian dengan redaksinya tadi, sedangkan di sini tidak ada pengecualian. Dan yang lebih utama lagi para sahabat Rasul. Paham? Seperti Abdullah bin Umar, mereka memahami tadi kulu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Ditambah lagi dengan ucapan Imam Malik, imam dari hijrah, gurunya Imam Syafi'i. Beliau memahami nggak ada bid'ah hasanah dalam agama. Imam Malik berkata, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana arisalah. Barang siapa berbuat bid'ah dan dia menganggap itu bid'ah hasanah, maka dia telah menuduh Rasul mengkhianati agama Allah. Paham dong? Nah, baik, kita lanjutkan poin yang ke-6. Ini mirip dengan yang sebelum-sebelumnya. Langsung saja dari Al-Hasan Al-Basri. Qala Rasul SAW. Hasan Al-Basri berkata, Rasul bersabda. Hadisnya apa namanya ini? Hadis mursal dari tabi'in langsung loncat kepada Rasul. Sahih atau dhaif? Dhaif. Ya, riwayat ini dhaifah. Namun riwayat-riwayat yang lain banyak yang sahihah. Seperti yang dicantumkan oleh pentahqiq, kata beliau hada hadisun sahih. Ya, hadis ini sahih dalam artian dilihat dari riwayat yang lain. Kalau riwayat penulis tidak sahih, kata beliau wa huwa mursal wa isnadu dhaifun jiddan. Namun ada yang sahih dicantumkan oleh beliau. Cuma kita baca dulu yang tadi dhaif. Ala hal asarajulun yukadzibuni wa huwa muttaqiun ala hasyayahu. Barangkali ada seseorang yang mendustakan diriku dan dia dalam keadaan bersandar di atas dipan-dipannya. Ya belughu al-hadisu anni, telah sampai kepadanya hadis dariku. Fayaqul, lalu dia berkata, ya ayuhan nas, kitabullah, wahai manusia, cukup bagi kalian Al-Quran. Wada'una min hadisi Rasulullah SAW, tinggalkan hadis Rasulullah SAW. Lafaz ini tidak sahih. Paham tuh? Namun yang sahih riwayat yang di footnote itu.
Ya, ada riwayat yang sahihah, kata Rasul SAW, la ulfiyanna ahadakum muttaqian ala arikatihi. Sungguh-sungguh aku mendapati salah seorang di antara kalian muttaqian, bersandar di atas dipannya, yatihi al-amru min amri, datang kepadanya perintahku ataupun ajaranku atau hadisku, mimma amartu bi, yang aku perintahkan dia dengannya, au nahaitu anhu, atau aku larang dia darinya. Fayaqul, lalu dia berkata, la nadri, kami tidak mengetahui, ma wajadna fi kitabillah ittaba'na, apa yang kami dapati dalam Al-Quran itu yang kami ikuti. Inilah yang dinamakan dengan mungkiru al-hadis, kelompok yang mengingkari hadis Rasulullah SAW. Meskipun mereka menamakan dirinya dengan Al-Quraniyun, yaitu kelompok yang mengatakan hanya Al-Quran yang jadi pegangan pedoman mereka dalam beragama. Dan ini sudah kita pernah sampaikan, atau kemarin Imam Syafi'i sendiri menyampaikan ada 3 kelompok manusia yang mengingkari hadis Rasulullah SAW. Coba diulangi lagi. Paham pertanyaannya? Terutama yang ikut kajian kita kemarin. Kata Imam Syafi'i, ada 3 kelompok manusia yang mengingkari hadis Rasul, atau 3 jenis kelompok. Sebutkan yang mana saja itu. 6. Nggak ingat? Masih adem, belum dipanasin. Yang pertama, yang mengingkari semua hadis Rasul. Mereka mengatakan tadi, al-hujjah ad-dalil hanya ada pada Al-Quran. Kalau ada yang mengatakan saya tidak percaya dengan hadis Rasul, kalau ulama mengatakan ini hukumnya sudah murtad dari al-Islam. Kalau menafikan, mengingkari, mendustakan semua hadis Rasul. Hadis Rasul itu karangan manusia, tidak boleh dijadikan dalil dalam agama. Ini yang paling parah. Yang kedua, yang menolak hadis kalau nggak ada ayatnya. Paham? Menolak hadis kalau tidak ada apa? Ayatnya. Seperti yang mungkin pernah kita sampaikan, ada orang yang mengingkari badal haji. Paham? Orang yang meninggal dunia, kata mereka nggak boleh anaknya membadali apa? Hajinya. Karena apa? Nggak ada dalam ayat. Paham? Padahal hadisnya apa? Terang benderang. Bahkan kata mereka itu menyelisih ayat. Wa alaisal insani illa ma sa'a, dan seterusnya. Insyaallah sudah pernah kita sampaikan di sini ya. Nah, masih ingat? Nah, kemudian yang ketiga, golongan yang mengingkari hadis, yaitu yang menolak hadis ahad dalam masalah apa? Al-aqidah. Ini 3 kelompok mungkiri al-hadis dengan 3 level dan jenisnya tadi. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmukumullah. Ini tentunya bentuk celaan dari Rasulullah SAW. Dan ini pasti terjadi. Adanya kelompok yang mengingkari hadis Rasul. Rasul tidak mengatakan ini kecuali dari wahyu Allah. Memang akan ada kelompok-kelompok yang akan mengingkari hadis Rasul SAW dengan berbagai macam tadi jenisnya mereka. Di antaranya dalam masalah bab ini. Mereka hanya mencukupkan dengan Al-Quran. Dan sudah kita pernah sampaikan ucapan ulama salaf yang bernama Makhul, Al-Quran ila sunnah ahwaju minas sunnah ila Al-Quran. Al-Quran lebih butuh kepada al-hadis dibandingkan hadis butuh kepada apa? Al-Quran. Nggak mungkin orang itu bisa paham Al-Quran tanpa apa? Al-hadis. Dan alhamdulillah sudah pernah kita sampaikan juga kan perinciannya. Betul enggak? Perlu diulang lagi? Perlu dites. Taib, sebutkan 1 orang saja, jangan keroyokan. Fungsi hadis terhadap Al-Quran ada 4 dengan perinciannya. 6. Tafadhol.
Jangan nyontek. Nah, menguatkan apa yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua, nggak boleh ngelirik-ngelirik. Iya, kalau ulangan betulan kita coret itu. Tayyiblah, tafadhol. Iya, ada berapa perinciannya? Ada 4. Sebutkan. Memperinci yang masih global, mengkhususkan yang masih umum, mengikat yang masih mutlak. Baca saja masih. No, itu kan contohnya. Yang 2D apa 2D? Kelewatan. Open book masih. Taudhihul muskil, menjelaskan yang masih samar-samar. Itu 2. Yang ketiga. Yang ketiga. Yang ketiga. Menetapkan hukum yang belum ada dalam Al-Quran. Nah, ini yang khususnya tadi membantah orang-orang yang mengatakan tidak mau mengikuti hadis kalau tidak ada ayatnya. Ini tentunya ucapan yang batil. Dan yang keempat, memang ada khilaf di antara para ulama, apakah hadis bisa menasakh ayat ataukah tidak. Meskipun yang rajih wallahu alam bisa menasakh karena ayat dan hadis dalam segi pendalilan hujjah 1 derajat. Ala inni utitul Quran wa mislahu ma'ah, sesungguhnya aku diberi yang semisal dengan Al-Quran, yaitu al-hadis. Taib ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kalau mungkin antum masih ingat ucapan Imam Ibnu Qutaibah rahimahullah. Ya. Ada yang masih ingat enggak? Beliau ini disambung oleh Imam Dahabi, ya, orang yang mengatakan nggak perlu ayat, nggak perlu hadis, nggak perlu akal, cukup dengan dzauq maka dia iblis. Nah, itu ucapan Imam Dahabi ketika menyambung ucapan Imam Ibnu Qutaibah. Ada yang apa enggak ucapan Ibnu Qutaibah itu? Apa ucapan beliau? Jangan ingat juga. Lal ayam Taib. Imam Ibnu Qutaibah mengatakan idza haddasta rajula bisunnah faqala da'na min hadhihi as-sunnah wa hati kitaballah fa lam annahu dhallun. Kata Imam Ibnu Qutaibah rahimahullah dari kalangan ulama salaf, kalau Anda menyampaikan sunnah Rasul, hadis Rasul kepada seseorang, tapi dia mengatakan nggak usah pakai hadis, cukup ayat saja, maka kata Ibnu Qutaibah fa'lam annahu dhall, ketahuilah dia itu orang sesat. Paham dong? Ya sama dengan tadi, dengan 3 kategori tadi, ada yang kafir, ada yang sesat. Yang mengatakan hadis ahad tidak boleh dijadikan hujah dalam akidah itu dhall. Demikian pun yang mengatakan kalau nggak ada ayatnya nggak bisa diterima disebut ini juga dhall. Adapun yang mengingkari, mendustakan, nggak mau memakai hadis sama sekali secara mutlak, ini sudah apa? Keluar dari al-Islam. Paham dong? Ya, intinya ini ucapan Imam Ibnu Qutaibah rahimahullah. Apabila idza haddasta rajula bis sunnah ya faqala da'na min hadis sunnah wa hati kitaballah fa'lam annahu dhallun. Nah, kemudian Imam Az-Zahabi melanjutkan menyambung ucapan Imam Ibnu Qutaibah tadi dengan mengatakan idza haddasta rajula bil kitabi was sunnah faqal da'na minal kitabi was sunnah wa hatil aql fa'lam annahu Abu Jahal. Kalau Anda menyampaikan kepada seseorang, ya, terutama kepada ahli kalam atau al-mutakallimin, Al-Quran dan Sunnah, tapi dia mengatakan nggak usah pakai ayat, nggak usah pakai hadis, cukup pakai akal, ketahuilah dia Abu Jahal. Ya, karena Abu Jahal orang musyrikin mengingkari hari kebangkitan. Apa? Karena kata mereka nggak masuk akal. Kemudian disambung lagi oleh Imam Dahabi, apabila idza haddasta as-salik at-tauhidi, kalau engkau menyampaikan kepada
pengikut tarekat, pengikut sufi, Al-Quran dan Sunnah serta al-akal, kemudian dia mengatakan nggak usah pakai ayat, nggak usah pakai hadis, nggak usah pakai akal, cukup dengan zauk perasaan. Fa'lam annau iblis qad yadhhara fi surati al-bashar. Ketahuilah dia adalah iblis yang menjelma menjadi manusia. Ini sekali lagi ucapan Imam Dhahabi dalam kitab beliau Syiar Alamin Nubala. Nah, intinya sama, poin yang keenam atau riwayat yang keenam, wajibnya berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Satu hadis meskipun tidak ada ayat yang semisal dengannya, itu sudah cukup sebagai apa? Hujjah. Nah, poin yang ketujuh atau riwayat yang ketujuh, langsung saja dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, sayati qaumun ya'khudunakum bimutasyabihil Qur'an. Akan datang sekelompok orang yang membawa kalian kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, yang samar-samar. Fakhuduhum bis sunan. Maka bawalah mereka kepada sunnah Rasul. Fa in ashabas sunan a'lamu bi kitabillah. Karena pengikut sunnah lebih paham tentang Al-Quranul Karim. Meskipun kata pentahqiq riwayat ini tidak sahih, hada asar muttarib wa isnadu munqati, namun secara makna sahih, bahkan ada hadisnya dari Rasulullah SAW. Kalau tadi ucapan Umar bin Khattab ini tidak sahih, namun yang sahih itu riwayat dari Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari Muslim yang juga masyhur riwayatnya. Suatu saat Rasul membaca ayat dari surat Ali Imran, ayat yang ke-7. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili. Kata Allah, dialah Allah yang menurunkan kepada engkau Nabi Muhammad Al-Quran. Di dalamnya ada ayat yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Kata Allah, ini intinya. Adapun orang-orang yang dalam hati mereka ada penyimpangan penyakit, maka mereka mengikuti yang mutasyabihat, yang samar-samar, untuk mereka jadikan sebagai takwil dan fitnah. Rasul SAW melanjutkan, menjelaskan dengan sabda beliau, sebagaimana dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Rasul mengatakan, fa idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa'lam annahumul ladzina sammahumullah. Kama qala Rasul SAW. Kalau kalian melihat orang-orang itu mengambil ayat-ayat yang mutasyabihat, yang samar-samar, meninggalkan yang jelas, yang muhkamat, maka ketahuilah mereka adalah orang-orang yang Allah sebut dalam ayat tadi. Fi qulubihim zayg, dalam hati mereka ada penyimpangan. Kemudian kata Rasul, fahdharu, maka apa? Hati-hati, jauhi mereka yang suka mengambil ayat-ayat yang apa? Mutasyabihat. Secara umum, secara global, ahlil bid'ah itu ciri mereka mengikuti yang mutasyabihat, meninggalkan yang apa? Muhkamat. Contoh tadi pagi kita ada kajian tadi kitab Sharih Sunnah di Al-Kautsar, sekali lagi ahlul bid'ah mengambil yang mutasyabihat. Contohnya dalam masalah Al-Quran makhluk, kata mereka. Mereka meyakini Al-Quran makhluk. Dalilnya Allah khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Kata mereka, Al-Quran masuk ke dalam kulli syai'. Paham? Padahal di situ tidak ada pembahasan masalah apa? Al-Quran. Paham? Cuma mereka gatuk-gatukkan. Sedangkan yang jelas, Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan. Allah membedakan penciptaan manusia dengan apa? Diturunkannya Al-Quran. Itu jelas Allah membedakan Al-Quran bukan makhluk. Yang terang benderang. Apalagi ditambah dengan ijma' salaf. Sebagaimana kata Amr bin Dinar, ulama tabi'in.
Bahwasanya Al-Quran kalamullah sebagaimana yang disampaikan oleh para guru-guru beliau sejak 70 tahun lamanya. Ijma' salaf. Cuma mereka tinggalkan. Cari apa? Yang samar-samar. Ini ciri khasnya al-bidah. Contoh yang lain, mereka pakai ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baik apa? Umat yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maka kata mereka, kalau ada pemimpin yang dolim, kebijakannya dolim, maka harus apa? Kritik habis-habisan di medsos. Ayatnya jelas, amar ma'ruf nahi munkar. Paham? Maka kata Umar bin Khattab tadi, fakhudhum bisunan. Dan ini secara umum sekali lagi meskipun riwayatnya dhaif namun maknanya sahih. Maka apa? Bawa mereka kepada sunnah Rasul. Iya, ayatnya betul, amar ma'ruf nahi munkar. Cuma hadis Rasul menerangkan, mengkhususkan tadi tugas al-hadis terhadap Al-Quran, takhsisul al-am, mengkhususkan yang masih umum. Amar ma'ruf nahi munkar tadi secara umum. Tapi hadis mengkhususkan bagi pemimpin tidak boleh dengan apa? Terang-terangan. Ya, Rasul mengatakan man aroda an yansaha lidhi sultanin fala yubdihi alaniyat. Paham? Ini sekali lagi ahlul bidah demikian. Cari ayat yang global, yang umum, meninggalkan hadis yang mengkhususkan, yang menjelaskan ayat tersebut. Paham? Nah, ini makna dari asar dari Umar bin Khattab tadi. Intinya ahlul bidah yattabi'una ma tasyabaha min, mencari yang samar-samar, meninggalkan yang muhkam. Paham dong? Dan juga jangan tertipu dengan ahlul bidah yang menframing ayat-ayat tentang sifat itu mutasyabihat. Ini ucapan yang batil, ucapan yang sesat, menyesatkan. Ayat-ayat tentang sifat Allah, ayat yang muhkamat. Dan itu yang dipahami oleh para ulama salaf, di antaranya Imam Malik rahimahullah. Beliau mengatakan al-istiwa maklum. Kan ini berkaitan dengan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Enggak ada satu ulama salaf pun yang mengatakan ayat tentang sifat Allah mutasyabihat kecuali mereka ahlul bidah. Untuk apa? Yaitu tadi, untuk mereka takwilkan. Paham dong? Nah, Ahlus Sunnah mengatakan ayat-ayat sifat wadihat muhkamat. Makanya banyak para ulama salaf yang terang-terangan mentafsirkan ayat-ayat tersebut. Istawa artinya ala wartafa. Paham dong? Tidak ada yang mentakwil, semuanya memahami sesuai dengan dohirnya. Amir ruha kama ja'at. Kata mereka, pahami, tetapkan ayat-ayat tentang sifat sesuai dengan dohirnya. Artinya apa? Muhkamat, wadihat. Ya, maka sekali lagi yang memframing ayat sifat itu mutasyabihat, ini sekali lagi jauh dari manhaj salaf as-sahabah maupun tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Kalau ada pertanyaan silakan di kertas. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Inti pembahasan poin yang ketujuh atau riwayat yang ketujuh itu tadi sama dengan sebelum-sebelumnya, at-tamassuk bis sunan, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Entah itu makna sunnah al-hadis atau ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelompok sesat mereka pakai ayat-ayat yang mutasyabihat, atau juga mengikuti yang samar-samar, tidak mengikuti yang al-muhkamat. Maka Ahlus Sunnah senantiasa mengikuti yang muhkamat, mengembalikan yang mutasyabihat kepada yang al-muhkamat. Fa inna ashabas sunan a'lam bi kitabillah. Karena pengikut sunnah lebih paham tentang kitab Allah. Apalagi kita sudah memahami tafsir ayat yang terbaik, ayat dengan ayat, atau ayat dengan apa? Al-hadis, atau ayat dengan apa? Ucapan para as-sahabah. Contoh, nanti akan ada juga pembahasannya tentang dialog antara sahabat Abdullah bin Abbas dengan kelompok al-Khawarij. Bahwasanya mereka ketika
kafirkan Ali bin Abi Thalib dengan rumus matematika mereka yang sangat amat picik sekali. Salah satu alasan kenapa Khawarij mengkafirkan Ali, ketika ada perjanjian damai gencatan senjata antara Ali dan Muawiyah, itu di antara perjanjiannya Ali bin Abi Thalib nggak boleh menulis kata-kata Amirul Mukminin, cukup Ali bin Abi Thalib. Paham? Sekali lagi, ketika perjanjian damai antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib tidak boleh menulis dalam MOU tersebut gelar beliau Amirul Mukminin. Matematikanya Khawarij, kalau bukan Amirul Mukminin berarti Amirul Kafirin. Kok seenak itu? Ini sekali lagi matematika rumus mereka yang sangat picik sekali. Maka dibantah oleh Abdullah bin Abbas dengan sunnah Rasul. Kata Abdullah bin Abbas, lu bagaimana dengan Rasul ketika perjanjian Hudaybiyah? Rasul dilarang menulis apa? Muhammad Rasulullah. Cukup dengan kata-kata apa? Muhammad. Orang musyrikin kan nggak percaya Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Nggak boleh ditulis Muhammad Rasul. Apakah hanya gara-gara nggak ditulis gelar Rasulullah, Nabi Muhammad nggak jadi Rasulullah? Paham? Ini sekali lagi intinya Abdullah bin Abbas membantah syubhat mereka dengan apa? As-sunnah. Makanya ini ahlu sunnah sebagaimana kata Imam Al-Auza'i, naduru ma'sunnah haitsu darat. Kita berputar bersama sunnah kemana sunnah itu apa? Berputar. Sebagaimana kelompok Khawarij ataupun kelompok Haroka, mereka mengatakan kita Salafiyin Khawarij terhadap para dai, Murji'ah kepada apa? Penguasa. Kenapa? Karena kita keras kepada dai-dai yang sesat, namun kita lemah lembut kepada apa? Pemimpin yang dolim. Kita katakan itu karena sunnah Rasul. Kita berputar kemana sunnah berputar. Karena sunnah melarang kita mengkritik pemimpin di hadapan umum, kita apa? Gak mengkritik mereka di hadapan umum. Paham? Adapun para da'i masuk dalam kategori man ra'a minkum mungkaran falyughayyiruhu biyadi, dan kaidah para ulama man ra'al munkar alaniyatan yajib alai al inkar alaniyah. Barang siapa melihat kemungkaran terang-terangan boleh diingkari secara apa? Terang-terangan. Paham dong? Sekali lagi ini Ahlus Sunnah a'lam bi as-sunan dan lebih paham tentang kitabillah. Taib ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini sekedar ralat untuk kajian kita kemarin, yang ikut kajian kita kemarin. Qadarallah ada yang tergelincir kemarin tentang al-mas'al al-khufain. Ada yang mengingatkan, alhamdulillah jazakallah khairan. Ustadz, ini ringkasnya, Ustadz dulu antum mengatakan al-mas'al al-khufain itu mengusap, kok kemarin membasuh. Paham? Ini sekali lagi zalatul lisan, kita ralat yang betul mengusap. Nggak tahu kok tiba-tiba muncul kata-kata apa? Membasuh. Dan insya Allah kalau antum ikuti kajian kita tentang al-mas'al al-khufain, insya Allah pakai kata-kata apa? Mengusap. Jadi sekali lagi yang Rebu kemarin kajian kita al-mas'al al-khufain, kata-kata membasuh kita ralat. Yang benar apa? Mengusap. Karena membasuh itu mengalirkan air, sedang mengusap sekedar apa? Mengambil sedikit air kemudian diusapkan. Paham? Sekali lagi ini yang harus diralat, dan jazakallahu khairan bagi yang mengingatkan. Dan ini yang sering kita sampaikan, kita tidak maksum, kita bisa keliru atau ada ketergelinciran lisan, silakan untuk disampaikan. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.